Halo Sobat Data, selamat datang di podcast Besti belajar tentang statistik. Kali ini kami kedatangan tamu khusus dari Jakarta, dari Politeknik Statistika STIS. Mungkin kita pertama buat biar lebih mengungkapkan tentang pengalaman mereka, kita perkenalan ya satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, the one and only. Halo, Mbak siapa? halo, kenalin, nama aku Yuliana Wulandari. Halo semuanya, kenalin nama aku Bagas Ashari. Halo semuanya, kenalin nama aku Novel Putra Marlin. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Sultan Hafiz. Oke, terima kasih ya udah hadir di podcast kali ini. Senang sekali kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari STIS. Nah, mungkin bisa cerita dulu latar belakang SMA kalian ya di Lampung. Mungkin apakah dari SMA favorit atau dari SMA di daerah yang favorit juga tentunya. Mungkin dari Nawang gimana? Kalau aku itu dari SMA N2 Bandar Lampung. Oh, Semanda ya, Bandar Lampung. Kalau dari Bagas? Kalau saya dari SMA Al Kausar, Pak. Oh, Al-Kausar ya. Kemudian Naufal? Kalau saya dari SMA IT Ashifa Boarding School di Subang, Jawa Barat. Oh, Subang. Dan Hafiz dari? Kalau aku sama kayak Bagas dari SMA Al Kausar Bandar Lampung. Oke, di SMA terbaik di Lampung semua ya. Amin. Oke, tentunya kalian punya pengalaman menarik ya selama mengikuti penerimaan mahasiswa baru STIS. Boleh cerita sedikit nggak? Mungkin dari persiapannya, dari apa-apa aja yang harusnya diketahui oleh adik-adik yang sedang PMB saat ini. Coba mungkin dari siapa nih yang mau duluan? Bagas? Bagas mungkin gimana tuh? Tantangannya apa tuh? Kalau tantangan itu apa ya? Kayak konsisten buat kerjain soal tiap minggu gitu, Pak. Biar kayak nggak lupa lah sama ilmu-ilmu yang udah dipelajarin gitu ya. Kalau yang lainnya nggak ada tantangan sih, Pak. Cuma itu aja. Oh, gampang ya maksudnya ya. Alhamdulillah. Cipil lah ya. Amin. Kan di kalian angkatan berapa saat ini? Angkatan 63, Pak. 63 berarti PMB-nya di 2000 21. 2021. Berarti kalian di 2021 udah Covid ya? Belum? Sudah. Udah Covid ya, zaman Sudah Covid. Covid. Ya? Jadi boleh cerita sedikit nggak gimana sih pengalaman masuk STIS tapi dalam masa Covid? Apakah tesnya juga dengan by system lewat komputer atau gimana tuh tesnya? Cerita sedikit dong. Siapa nih yang mau jawab? Naufal mungkin ya. Kalau kami dulu buat SKD-nya itu masih offline, ada di BKN di Bandar Lampung. Untuk tes matematikanya itu lewat Zoom dari rumah masing-masing MTK dan psikotesnya. Kalau untuk tahap ketiganya yaitu tes kesehatan, tes kesehatannya itu berlangsung di Prodia Bandar Lampung, Pak. Oke. Sekarang Sultan nih, ini kayaknya Sultan banget ya namanya juga. Sultan sendiri untuk persiapan dari pertama kali daftar, kemudian sampai masuk, itu ada persiapan khusus nggak? Ikutan kursus atau bimbingan belajar khusus buat masuk STIS nggak? Kalau untuk bimbingan belajar khusus sih enggak, cuma mungkin lebih ke drilling soal-soal latihan dari mulai SKD, di UTWK, TKP dipelajari semua. Perbanyak latihan soal supaya referensinya makin banyak. Kemudian perbanyak latihan soal matematika juga, karena cukup banyak yang lolos di SKD namun gugur di matematika. Jadi lebih ke matematika. Iya. Sekarang kita jawab jujur-jujuran nih ya. Sebenarnya dari Nawang dulu nih, suka nggak sih sama matematik? Sebenarnya suka, Pak. Sebenarnya suka gitu. Tapi Suka sih. Cuman emang kalau udah jelimet banget tuh agak males gitu. Agak males, Cuman ya. kalau yang masih biasa-biasa masih bisa lah. Masih seneng. oh, yang jelimet tuh yang gimana tuh? Kalau udah kayak terlalu banyak kasus-kasus gitu Pak yang harus diselesain. Iya. Kan kayak soalnya tuh by kasus gitu ada. Oh, baik case ya. Memang kan kalau matematik itu kalau makin banyak angkanya makin enak ya. Tapi kalau udah angkanya itu hilang tinggal huruf-huruf ya, itu tambah susah ya. Oke, sekarang dari Bagas, Gas kamu sendiri kan dari Al Kausar ya. Hmm.
ada nggak sih pelajaran tersendiri untuk mendukung kamu di STIS itu? Kalau Kasih ini nggak kayak guru-gurunya kayak latihan-latihan soal SKD atau apa gitu? Kalau dari Alkausara sih nggak ada ya Pak, karena emang saat itu juga untuk pembelajaran normal di SMA aja kan sulit ya karena kita COVID ya. Jadi kalau untuk dan apa ya kayak untungnya itu pembelajarannya itu daring, jadi kita bisa banyak drilling soal di luar materi SMA gitu, contohnya SKD dan matematika gitu. Dan kebetulan juga basic saya memang di matematika Pak, makanya saya pilih STIS yang tesnya ada matematika gitu Pak. Wih, udah super banget. Kalau untuk prestasi sendiri ya, kan tau kan mahasiswa SIS biasanya punya banyak prestasi nih. Di SMA itu ada nggak prestasi-prestasi kalian di bidang matematika atau statistik itu? Dari Nawang mungkin pernah ikutan apa gitu di sekolahnya? Kalau Naung tuh di SMA-nya ikutnya olimpiadenya fisika Pak. Waduh, Cuman fisika emang berat ya. lebih suka matematika daripada fisika Oke. sebenarnya. Cuman emang dari SMP karena udah ikut olimpiade fisika, jadi SMA-nya ngelanjut aja. Cuman biasanya itu ikut lomba LCT gitu Pak. Jadi kan lebih mapelnya lebih banyak, lebih nggak fisika doang. Jadi, Kalau Bagas sendiri nih, prestasi apa nih yang udah diraih selama di SMA ya? Untuk mendukung di STIS lah. Kalau untuk mendukung di STS tuh saya alhamdulillah sempat juara Olimpiade Matematika tingkat kota Pak, juara 2 sih, cuman ya alhamdulillah. Terus sempat juga ikut lomba di UIN Radminten Lampung, juara 2 juga tingkat provinsi. Kalau untuk yang tentang matematika masih itu aja sih Pak, alhamdulillah. Oke, sekarang nih Naufal. Kalau saya sendiri sih Pak, kalau lomba yang akademik gitu pas SMA udah nggak ikut Pak. Oke. Mungkin pas SD sampai SMP masih olimpiade, mungkin MTK sama kimia pernah ikut Pak. Waduh, saya tuh udah Olimpiade kimia ya. Keren. Kalau pas SMA saya lomba-lombanya non akademik gitu Pak. Oh, karena di boarding school ya, Ya. lebih ke agamis ya. Ada LCT Islami atau non akademik lain olahraga gitu Pak. Jadi kita manggilnya Ahi Naufal ya. Masya Allah. Masya Allah Ahi. Untuk Sultan sendiri nih, ada nggak sih prestasi yang mendukung kamu untuk bisa masuk STIS gitu? Oke, kalau kita bicara matematika sebenarnya saya nggak punya prestasi yang secara langsung berhubungan dengan matematika. Tapi pada saat SMA saya mengikuti Olimpiade Astronomi, di mana astronomi itu seperti perpaduan antara fisika dan matematika gitu Pak. Dan alhamdulillah saya mendapatkan medali perunggu di Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 mendapatkan medali emas dan terpilih menjadi tim nasional Indonesia di International Olympiad on Astronomy and Astrophysics tahun 2021 dan berhasil mendapatkan medali perunggu. Wih, keren ya. Oke, lanjut ke tema berikutnya yaitu pengalaman masuk STIS pertama kali. Kuliah perdana. Bukan, apa namanya kalau sekarang? PKKMB, PKKMB apa tuh? pengenalan lingkungan kampus. PKKMB. Ya gampangnya ospek lah Pak, Oh iya, kalau di ospek. kampus-kampus lain gitu. Iya. Jadi boleh cerita sedikit nggak? Kalian tuh disuruh apa, ngapain gitu pertama kali? Sebelum itu ke Jakarta dulu dong. kita online Pak. Kita online Online, ospeknya. Iya. Oh my god, sedih sekali ya. Jadi Pengalaman di Zoom. online tuh gimana tuh? Iya kayak misalnya apel kita tetap begini gitu kan, Oh gitu. tetap apa botak tetap botak, terus cukur kumis tetap cukur kumis. Jadi kita ibaratnya baris tapi di depan laptop, depan kamera doang gitu Oh Pak. gitu. Mm-mm. Jadi kalian nggak punya physical touch-nya sama temen-temen ya? Iya. Physical touch-nya sama meja belajar. Meja belajar ya. Kalau boleh tahu tuh berapa lama tuh kalian ospeknya? Kalau nggak salah seminggu ya, Seminggu ya. seminggu kayak 5-4 hari gitu Pak. Menarik ya, baru pertama kali nih. Jadi kalau untuk inaugurasinya gimana sama teman-teman yang lain? Inaugurasi juga online gitu. Online juga ya? Jadi kayak nyanyi dulu, gitar dulu, terus Baru dijadiin baru satu. dijadiin Video. satu. Iya. Ini sedih apa cerita sedih? Sedih. Unik juga. Unik juga ya. Terus kalau untuk kan kalau ospek biasanya ada senior yang suka marah-marah tuh. Itu ada juga Tibum. Tetap Tibum ada. ya? Tetap ada Tetap juga. ada tibum Oh, yang- ada tibum.
Ya bisa dibilang gitulah ya. Tapi bisa di mute ya. Bisa gangguan sinyal. Gangguan sinyal. Kalau kalian untuk kosan ya, nah, kalau boleh cerita kalian untuk biaya hidup di akomodasinya berapa nih? Kalau Nawang sendiri gimana? Kalau ngekos di Jakarta tuh gimana sih bedanya sama di Lampung? Belum pernah ngekos di Lampung sih Pak, jadi belum Oh, tahu ya. belum tahu. Kalau di Jakarta sendiri itu sebenarnya beragam sesuai dengan kita perlunya apa. Kayak misalnya ada yang mau kamar mandi dalam, ada yang mau luar, ada yang AC. Nah untuk Nawang sendiri itu harga kosnya itu 650 Per bulan kamar ya? per bulan kamar mandi luar. Kamar mandi luar, tidurnya di dalam. Tidur Itu di daerah mana tuh? di Kebonanas Utara. Kebono. Oh iya, teman-teman kalau kalian belum tahu, jadi di STIS itu ada kayak pembagian daerah ya. Iya, Jadi ada bonsai, kebun sayur, kedua Bonasut, kebun nanas utara sama Bonasol ya, kebun nanas selatan. Tapi ada juga tuh yang kayak angkatanku tuh ngekosnya di Basuki Rahmat, Basura, tau gak? Apartemen, nyewa apartemen jauh banget ya, Jauh. deket dong itu. Iya, jadi mereka tuh kayak nyewa apartemen berempat, jadi tetap lebih murah sih. Gitu. Kalau ini Bagas kosnya gimana? Kalau saya sendiri Pak ya, jadi kalau dihitung-hitung per bulan tuh 2 juta lah kalau udah sama kos. gitu. Sama kos sama makan Sama ya? makan, sama foya-foya. Waduh, foya-foya. 2 juta apa bukan foya-foya itu? Tapi bagi saya masih foya-foya. Masih foya-foya, Masih ya. foya-foya. Masih dapat TID nggak? Udah. Tunjangan ingatan dinas ya? Kalau di tahun kita udah enggak ada sih. Sudah nggak ada ya? Mm-mm, Jadi sudah. pure dari orang tua ya? Pure dari kita sendiri masing-masing. Oh, Nggak, apa, maksudnya- bekerja sendiri? Maksudnya Dari dari orang Oh, tua. dari orang tua. Oke, kalau ini Mas Noval gimana? Kosnya di mana? Untuk kosnya saya di Jalan Haji Yahya Pak. Haji Yahya. Haji Yahya berkata Nawang tadi sesuai kebutuhan Pak. Sesuai Kalau kos saya itu di harga 1.350.000 itu kamar mandi dalam, ada AC sama parkir motor sih Pak. Parkir motor. Jadi juga. kalau di Jakarta kebanyakan kosnya nggak ada parkirnya gitu Pak. Oh gitu. Jadi Sama itu banyak sesuatu- kasus hilang motor gitu Pak. Oh masih ya. Oke. Kalau Sultan sendiri nih, lu kosannya Sultan juga nih kayaknya. Kalau saya di Jalan Kebonanas Selatan, Pak. Kebonanas Iya, jadi untuk biaya hidup saya berkisar 2 sampai 2,5 juta, tapi untuk kalau kos saya 1,5 juta. Untuk fasilitas ada AC, kamar mandi dalam, dan sudah include listrik, jadi sudah dibayarkan oleh pemilik kosnya gitu. Oke. Kalau kalian gimana yang tadi? Udah include listrik juga? Udah Udah include. include wifi, listrik, air. Air udah semua ya? Airnya air pump ya? Yuk. Iya Pak. Pak. Oke, jadi udah bisa diminum ya. Kalian pernah kebanjiran nggak sih untuk ngekos sendiri? Kan di situ udah rawan banjir ya. Lumayan rawan. Cuman kalau di saya kan di Otista 2 Pak. Nggak pernah kebanjiran sih alhamdulillah sampai sekarang. Mau sederas apapun hujan di Jakarta, alhamdulillah masih aman. Oke, sekarang kan juga udah nggak ada lagi pom bensin samping kampus ya, udah diganti apa? Sodetan Ciliwung ya. Ciliwung. Oke, kalau kalian sendiri mulai ngekos tuh tahun berapa? Tingkat berapa tuh? Sebelumnya kan online ya. Tingkat 2 Pak. Tingkat 2 baru ketemu temen ya. Iya. Sedih ya. Iya, sedih cuman harus dijalani. Harus dijalani. Oh, berarti kalian ini SMA-nya angkatan COVID juga ya? Iya Pak. Iya. Saya setahun di rumah belajarnya. Setahun di rumah. Setahun SMA. Hemat berarti ya. Hemat, stres juga ya. Stres juga. Nggak ketemu kawan. Oke. Kalau untuk sistem di STIS ini gimana nih? Sistem DO-nya ya? Ada IPK minimal gitu nggak? Kalau setahu saya mungkin correct me if I'm wrong ya. Ada 2 untuk per DO-an itu. Yang pertama dari segi nilai Pak. Segi nilai itu untuk IPK kumulatif seminimal itu 2,5 ya. 2,5. Jadi kalau misalnya di bawah itu mungkin ada kebijakan kayak tutor dulu, terus kalau misalnya memang ternyata tutornya tidak lulus itu bisa DO.
Lalu yang kedua ada dari kedisiplinan Pak, ada poin-poin Oke. kedisiplinan gitu. Mungkin kalau misalnya melanggar nambah dan batasnya untuk D4 itu ada 40 Pak. 40. 40. Jadi kalau misalnya ternyata poin pelanggarannya lebih dari 40 otomatis di DO gitu. Kayak ini ya, poin kejahatan. Iya, bisa dibilang Emang begitu. poin pelanggarannya apa aja tuh kalau misalnya sistem apa? Poin itu ya? Kayak misal Tidak ikut apel. tidak ikut Tidak ikut apel ya. Itu berapa poin tuh tidak ikut apel? 6. 6 Tinggi ya, berarti ya. berapa kali tidak ikut apel tuh? Dan kalau misalnya tidak ikut apelnya Berulang. berulang-ulang poinnya bakal kali 2 gitu, nambah gitu Nambah. Pak. Misalnya pertama 6, terus kedua 10 gitu. Jadi 16 kalau 2 kali. Berbunga ya? Berbunga. Bunga. Berbunga. Oke, menarik. Kalau untuk IPK sendiri kan minimal 2,5 ya. Terus untuk ada nggak pelajaran tertentu yang harus A atau harus B gitu? Kalau pelajaran tertentu nggak ada Nggak ya? ada sih. Nggak Nggak ada. ada. Yang penting kumulatifnya di atas 2,5. 2,5. Mungkin nambahin ya Pak, 2,5 itu sebenarnya kalau itu tingkat 1 aja. Jadi kalau di bawah 2,5 di bawah 2,5 saat tingkat 1 itu kayak langsung di DO. Cuman kalau udah di tingkat 2, tingkat 3 itu kayak kita dikasih kebijakan untuk mengikuti tutor gitu Pak. Oh, mengikuti tutor. Jadi ada kelas tambahan di luar kelas biasanya Pak. Oh, itu bayar atau dari fasilitas kampus tuh? Itu dari fasilitas kampus sih Pak. Ada tutor tambahan. Itu berapa lama? Kalau nggak salah setengah semester Pak. Jadi ntar saat UTS ada ujian tutor juga gitu Pak. Oh, ini kayak semester pendek Ya, gitu bisa ya kalau dibilang di begitu. di kampus negeri lainnya. Oke. Kalau misalnya gue nih ya pengen masuk ke STIS, udah tua ya. Kira-kira persiapan apa nih yang diperlukan? Siapa nih? Ihsan ya? Nova. Persiapannya mungkin MTK Pak, SKD, matematika, sama kalau sekarang ada fisik. Oh, udah fisik ya. Kalau untuk fisiknya apa aja tuh? Kalau yang tahun ini tuh ada lari lapangan sama push up. Lapangan. Larinya berapa lama? Larinya 12 menit. 12 menit. 12 menit harus keliling lapangan berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Iya, sebisa mungkin lah gitu. Kalau untuk pusat? Push up 1 menit sebanyak-banyaknya dulu. Kalau kalian sendiri ya, kalau Nawang, pusatnya berapa kali itu kemarin? Oh, pas angkatan kita itu nggak ada tes kebugaran Pak. Oh, nggak Jadi ada. tes itu baru ada di tahun ini. Pas Oh, angkatan kita oke. tuh cuman ada tes kesehatan. Itu cuman kita datang ke Perdia terus dites gitu Pak. Kayak gitu. Oke, jadi lebih mudah ya? Lebih- Bisa dibilang begitu. Kebugaran. Memang harus ada, sebenarnya di sini ada kayak semi militer nggak sih? Kenapa harus pakai lari sama push up juga? Kalau menurut saya sih Pak ya, untuk semi militer itu hanya di bagian kayak seragam terus kedisiplinan. Cuman kalau untuk yang aktivitas fisiknya sebenarnya nggak ada. Nggak Cuman ada ya? mungkin evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya banyak yang mungkin badannya gendut kayak saya gitu atau lemah letih lesu gitu kan. Aduh. Jadi diadain lah tes fisik ini gitu, tes kebugaran ini. Oke, jadi biar lebih semangat lagi belajarnya, punya tubuh yang ini ya, kuat. Mens sana lebih in sehat corpore ya. sano. Oke. Kalau untuk matkulnya menurut kalian tuh di STIS itu gampang, susah atau gimana? Biasa aja. Gimana? Gimana nih Sultan nih? Kalau menurut saya itu berbeda-beda Pak. Karena kan menurut background saya ada di astronomi sebelumnya. Oh. Nah di astronomi itu saya sudah lebih dulu mempelajari seperti kalkulus, kemudian metode regresi, itu udah dipelajari duluan. Sehingga matkul-matkul yang seperti itu saya lebih bisa untuk mengikuti. Tapi kalau untuk matkul seperti yang algoritma dan pemrograman itu kan baru ya buat saya, seperti coding-coding gitu. Nah itu butuh penyesuaian tersendiri bagi saya. Belum cerita nih tadi, kalian dari jurusan apa sih? Dari Nawang mungkin? Kalau saya dari statistik ekonomi. Stasiun ekonomi. Kalau Bagas? Sama kayak Nawang, saya dari statistik ekonomi Dari juga. stasiun ekonomi. Kalau Nova? saya dari komputasi statistik, peminatannya sistem informasi. Sistem informasi. Kalau ya saya dari komputasi statistik peminatan sains data.
Sains data. Iya. Oh, jadi ada 2 ya? Iya. Statistik sama komputasi statistik. Hmm. Kalau selain jurusan di ekonomi kan ada juga sosial kependudukan ya? Iya. Kependudukan. Kalau untuk di Lampung sendiri, kalian angkatan berapa orang dari mahasiswa asal Lampung? Kalau di angkatan kami 63 itu ada 11 orang. 11 orang. 7 dari komputasi statistik, 4 dari statistika. Oke, oh lebih ini ya, banyak di komputasi ya. Hmm. Oke. Kalian memilih buat Naufal sama Hafiz ya? Kalian memang memilih komputasi statistik ya? Iya, Pak. Pak. Emang pengen jadi programmer gitu ya? Iya, karena kalau pada saat 2020 kan ada wacana ataupun istilah yang namanya data science is the sexiest job. Oke. Ya, gitu. Jadi mungkin tertariknya awalnya dari situ, Pak. Jadi masa depannya lebih cerah ya? Iya, Oke. menurut saya gitu. Saya, kalau Naufal sendiri nih, Kalau saya sendiri dulu waktu mau masuk PTN saya minatnya di IT gitu Pak, sama teknik komputer. Jadi pas masuk STIS kebetulan ada komputasi jadi saya milih itu. oke, oh jadi kalian bisa memilih nanti di tingkat berapa boleh milih? Kalau untuk jurusan itu milihnya di awal Pak, pas PMB. Tapi pas peminatan itu dia milihnya pas naik ke tingkat 3 Pak. Oke, jadi ketika masuk memang sudah memilih jurusan ya? Iya. Yang diinginkan ya? Oke, tapi nanti di tingkat berikutnya bisa beda dari pilihannya? Kalau untuk jurusannya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi dari awal memang komputasi statistik dari tingkat Iya. 1 ya? Hmm. Oh gitu. Beda ya, zaman saya dulu nggak. Peminatan di tingkat 2 kalau nggak salah. Tingkat 2. Tadinya masih umum. Jadi nggak bisa milih dijebloskan. Oke, senang banget udah ngobrol-ngobrol sama Hafiz, sama Naufal, sama Bagas, sama Nawang. Kita tutup nih dengan closing statement mungkin ya. Dari Nawang sendiri nih, buat adik-adik yang pengen kuliah di STIS, gimana nih? Tips and tricksnya gitu. Belajar terus, dikonsistenin, tiap hari harus ada latihan soal, ikut-ikut TO, itu sangat berguna banget. Terus cari-cari info terbaru, karena tiap tahun itu biasanya itu tipe-tipe soalnya dan kisi-kisinya itu berbeda, jadi jangan harus up to date. Oke, harus up to date dengan soal-soal STIS ya. Oke, selanjutnya dari Bagas, gimana nih guys? Sama adik-adiknya nih. Kalau tips dari aku sendiri kayak sesuai dengan slogan di STIS ya, belajar dan terus belajar gitu. Jadi tetap belajar terus, mau misal gagal tahun ini tetap belajar karena kesempatan itu ada terus gitu loh. Jadi jangan cepat menyerah gitu. Oke, dari Naufal. Kalau dari saya mungkin konsisten belajarnya, terus bener kata Nawang up to date. Siapa tahu nanti makin tahun tuh beda-beda gitu. Mungkin ada tes baru dan juga karena sekarang ada fisik, jangan lupa disiapin fisiknya. Sayang kalau MTK lolos tapi fisik nggak lolos gitu. Oh iya benar juga ya. Jago matematik tapi cacingan gitu. Bisa juga. Sama Sultan ya, gimana nih tips and tricksnya supaya adik-adik itu punya ya peluang lah untuk bisa masuk di STIS sendiri. Oke, jadi kalau tips dari saya itu sama seperti Bagas ya, belajar dan terus belajar, tapi jangan lupa untuk refleksi diri, mengenali diri sendiri, ketahui kelebihan dan kekurangan, perbaiki kekurangan, pertajam kelebihan, gitu Pak. Jadi jangan lupa juga untuk belajar efektif, selingi kegiatan belajar dengan hiburan, hingga tidak terjadi namanya stres. Gitu. Oke, Stress waduh, gadget banget ya Sultan ini ya. Jadi jangan lupa teman-teman selain belajar, waktunya juga, hidupnya juga diisi dengan hal-hal yang mungkin menyenangkan untuk kesehatan mental sendiri ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti podcast kami untuk episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.